Assalamualaikum pemirsa, kita kembali bertemu dengan Dr. Muhammad Toha. Sore ini kita akan berbincang tentang filosofi alun-alun. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan lonceng untuk mengikuti update-update video dari kami. Pak Toha, filosofi alun-alun ini seperti apa sih sebenarnya? Iya, Pak Zaini. Jadi kita bersyukur ya, leluhur kita Gresik itu menata kotanya itu sama dengan penataan kota yang ada di seluruh Jawa, bahkan Sunda. Di Gresik itu ada yang namanya alun-alun. Alun-alun itu bentuknya tanah lapang begitu. Kalau dari asal katanya, banyak pendapat yang mengatakan alun-alun itu. Ada yang mengatakan alun-alun itu al-laun, al-laun. Artinya itu bahasa Arab. Berarti al-laun itu macam-macam. Launun. Oh, launun. Launun. Jadi macam-macam, warna-warni lah. Warna-warni. Digunakan warna-warni itu artinya dulu pasar malam juga di situ. Ketika ada aktivitas politik, lahannya belum ada yang luas juga di situ. Kemudian perayaan-perayaan kenegaraan juga di situ. Pokoknya ekonomi, perayaan ekonomi, politik, kerakyatan, macam-macam kegiatan lah. Ya, lahan terbuka itu al-laun, al-laun. Tapi kebenarannya nanti silakan, barangkali yang ingin mengkaji berdalam silakan. Alun-alun itu katanya dari bahasa Arab al-laun, al-laun. Macam-macam warna-warna. Terus alun-alun itu mesti Pak Zaini sebelah kidule alun-alun, kidul itu selatan, itu pendopo. Umumnya begitu. Terus sebelah barat itu mesti Masjid Jami. Nah, Masjid Jami. Terus lore alun-alun, utaranya alun-alun itu biasanya mesti pasar. Dan penataan itu, Gresik itu pas dengan toponim sejarah. Jadi ada alun-alun, kemudian ada Paseban, pendopo, kemudian baratnya ada Masjid Jami, lore pasar. Timurnya? Timurnya itu biasanya ada yang ditempatkan timur itu biasanya penjara biasanya. Nah, filosofinya begitu. Tapi Gresik ini kan kota ketika zaman Kanjeng Pusponegoro itu sudah ditata demikian, tapi status kapenjaran itu kan belum ditata waktu itu ya. Sehingga kenapa kok filosofinya dari yang selatan itu pendopo, kemudian yang utara itu pasar, yang barat itu masjid, yang timur itu penjara. Itu gampangnya begini Pak Zen. Kalau pendopo itu simbol kekuasaan, kemudian masjid itu simbol ketuhanan, kemudian alun-alun itu simbol kerakyatan, kemudian depan itu simbol perekonomian, sebelah timur itu simbol keadilan. Jadi artinya seorang adipati atau tumenggung itu kalau dia berdiri depan pendopo, kemudian rakyatnya itu di depan alun-alun, dia akan memberikan titah kepada rakyatnya. Duhai rakyatku, kalau kamu nurut aku kepingin baik, pergilah ke bagian barat. Artinya Masjid Jami. Kalau kamu tidak nurut dengan aturan, baik aturan negara maupun aturan agama, pergi ke sebelah timur. Artinya penjara. Kan begitu. Ya. Kemudian seorang pemimpin memberikan arahan untuk bagaimana dia meningkatkan hidupnya, kesejahteraannya, lihat di depan itu, artinya pasar sebagai sektor ekonomi. Jadi kan penataan Gresik itu sudah sangat bagus. Dan itu sama dengan yang ada di Keraton Jogja, Keraton Solo, semua begitu. Dan bahkan seluruh tanah Jawa, penataannya kayak begitu, kayaknya ini disetting zaman Mataram Islam. Semua begitu. Orang mengatakan, loh Sunda bukan Jawa kok tetap demikian. Lah waktu itu daerah Tatar Pasundan kan ikut kekuasaan Jawa. Terbukti ketika Adipati Ukur, ketika Sultan Agung menyerang Mataram, Adipati Ukur itu kan tokoh Sunda yang dilibatkan untuk ikut penyerangan terhadap Belanda yang ada di Batavia itu. Sehingga Sunda, Jawa itu mesti tengerane orang. Jadi kalau janjian paling tepat di mana? Di alun-alun. Mesti tepat karena alun-alunnya setiap kabupaten itu satu, Pak Zen. Ya, jadi mesti tepat di situ. Ketemu di alun-alun ya. Terus di tengah alun-alun itu dulu mesti ada pohon beringin, Pak. Mulai Jogja, Solo, sampai Gresik dulu ada beringinnya gitu. Di tengah? Iya. Kenapa sebut beringin? Itu kan bahasa Jawanya kan waringin.
Nah, waringin. Waringin itu maknanya adalah wirain atau wirai. Jadi seorang pemimpin itu dia harus wirai. Wirai itu hati-hati, warok bahasanya gitu. Betul Pak Jenny. Jadi dia harus warok, seorang pemimpin itu harus warok. Maka dia ketika menatap alun-alun, di situ adalah tempat perjumpaan rakyat dan masyarakatnya, dia harus wirai, harus warok untuk ngurus sebuah kabupaten ini. Sehingga penuh filosofi yang luar biasa. Dan itu Gresik ada di situ. Itu adalah sebuah fakta. Kemudian mesti di belakang Masjid Jami itu Kauman mesti. Karena disitulah tempat orang-orang alim pada zaman itu. Kenapa kok tempatnya di situ? Karena dia yang nyokong Masjid Jami itu. Masjid Jami itu mesti masjid paling megah. Pak jadi kan tahu tiangnya gede-gede masjidnya, gitu kan? Beduknya juga gede. Lah disitulah para orang-orang alim kabupaten itu biasanya tempatnya di situ. Dan Gresik juga begitu. Kiai-kiai besar itu mesti tempatnya di situ. Kalau tidak dari situ, dia orang situ yang hijrah di tempat lain, atau kalau dia di tempat lain, dia memiliki hubungan darah dengan kiai-kiai yang ada di Kauman. Ini adalah sebuah fakta yang ada di Gresik, Pak Zen. Gitu. Itu selama penjajahan Belanda, filosofi seperti itu kenapa nggak dirubah sama Belanda? Justru itulah kita berterima kasih kepada leluhur kita. Jadi Belanda itu memiliki sektor penataan sendiri, kemudian leluhur kita memiliki penataan tersendiri. Sehingga Belanda tidak mau masuk ke ranah-ranah yang itu menjadi urusan para tumenggung, para kanjeng, para adipati begitu. Belanda kan kadang-kadang meskipun dia penjajah, kan dia kepingin aman. Kalau dia terlalu obok-obok masuk ke situ kan jadi pemberontakan. Iya, terjadi konfrontir dengan masyarakat lokal kan. Yang penting Belanda itu kan dia dapat material banyak, kemudian dia nggak banyak berkorban, artinya dia melibatkan kanjeng tumenggung macam-macam itu, sehingga Belanda itu terima bersih aja, terima hasil, nggak usah ikut berlepotan tangannya, sehingga memberdayakan para adipati tumenggung itu supaya dia bisa, orang Jawa bilang ngimui itu memangku, ngurusi, mengarahkan rakyat dan masyarakatnya itu, Pak Jen. Terus kalau yang tadi itu alun-alun itu bangunan terbuka. Iya. Kalau yang di Gresik ini gimana ini? Jadi ini sebuah fakta yang berbeda pada umumnya alun-alun gitu. Alun-alun itu jadikan tempat tertutup. Sekali lagi saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi kalau alun-alun dengan format begitu itu, kemudian pengamanannya, kebersihannya nggak maksimal jaga, itu jadi kayak semacam bangunan hantu loh, Pak Zen. Kan serem. Serem kan? Tempat uji nyali. Uji nyali kan gitu. Kayak benteng lama yang nggak digunakan gitu. Maka ketika konsekuensinya sudah disepakati begitu, maka yang Pol PP itu harus menjaga. Coba kalau maaf ya, orang Jawa bilang kan pintaran malinge Mbak Sinjogo Pak Jen. Kan pintaran malinge. Misalkan terus kemudian naik di atas. Kemudian anak muda di atas digunakan untuk perbuatan mesum. Kan nggak kelihatan. Orang jadi takut tuh mau naik ke atas, mau dari bawah aja rusep gitu. Nah, mungkin kan tambah wedi gitu loh. Sehingga itu nanti harus ada pengamanan yang ekstra dalam artian 24 jam ada yang jaga. Tambah merepot. Iya, anggaran juga keluar lagi. Belum lagi yang namanya penjagaan itu penjagaan tentang kebersihan, Mbak Zen. Kalau bangunan tertutup itu kan nanti terus orang-orang itu kalau males ya nggak punya tempat tidur kan digelari plastik jadi tempat tidur itu kan jadi kumuh nanti kayak tempatnya mau bambung gitu kan. Nah itu harus tetap betul. Belum lagi karena di atas itu jangkauan mata kita nggak nyampe di situ. Iso uang buang air besar dodok di dokur ya nggak kelihatan kan gitu Pak Jen. Jadi tadinya itu kepingin menjadikan bersih bagus malah jadi jorok kan gitu kan. Emproh di situ kan gitu. Kalau sudah jadi seperti itu gimana ini solusinya? Maka kita menghendaki karena ini sebuah kenyataan yang sudah terjadi dan ini dibangun oleh kekuasaan. Maka kekuasaan yang sekarang ini mau nggak mau jadi akhirnya ketiban itu kejatuhan masalah mau nggak mau harus ngurus itu. Apalagi di depan alun-alun itu kan masjid, Mas Pak. Lah itu kalau masjid itu depannya jorok itu kan jadi kesucian, kesakralan masjid itu kan tercederai karena bangunan yang tidak terawat itu kan gitu. Itu padahal dulu desainnya itu mau disambungkan malah ke masjid. Kalau disambung malah nggak bisa lagi menahan orang yang entah itu suci atau tidak, niatnya apa, baik atau tidak, jadi bobol langsung ke masjid kan begitu. Ada alun-alun yang baik Pak Jen, tapi tidak beratap kayak demikian. Yang namanya alun-alun Bandung, saya kebetulan sudah 3 kali ke sana Pak.
itu bersih, asri. Jadi orang itu pada kelosotan di suket apa, rumputnya alun-alun. Tapi suketnya kan sintetis, imitasi. Dan bersih. Tapi itu pun satpamnya harus terus jaga di situ. Nah kalau alun-alun itu bikin begitu, kemudian harus dijaga kebersihannya, tidak dilakukan penjagaan, maka kalau kucing buang kotoran di situ, orang gulung-gulung kan kena bajunya semua. Nah, jadi yang layak kita lihat itu Bandung, itu alun-alunnya bagus kan gitu. Nah, dan bahkan alun-alun Bandung itu malah pujaseranya itu tidak menutup alun-alun di atasnya itu Pak Zen, tapi justru di bawah tanahnya alun-alun. Jadi alun-alun terhampar tanah lapang yang tidak terganggu oleh pemandangan apapun. Alun-alunnya di Masjid Agung Bandung itu, dia kalau mau pipis ke toilet, kalau mau beli makanan, gorengan, pujasera, dia malah turun di bawahnya. Jadi di atas alun-alun tetap peninggalan sejarah dulu, tidak ada bangunan berdiri, satu pun nggak ada. Tapi ada penutup supaya dia bisa turun ke tangga itu biar nggak kehujanan gitu. Jadi betul-betul bawah tanah itu kebutuhan itu, gitu Pak Zen. Nah. Terus kalau alun-alun itu tadi itu ada filosofi seperti itu. Kalau yang sampingnya itu misalnya di sebelah timurnya, sebelah belakang Pendopo, Paseban. Oh ya. Itu apa itu? Jadi gini Pak Zen, alun-alun itu di belakangnya Paseban itu namanya Kampung Magersari. Dan itu di kabupaten yang lain beberapa yang saya tahu juga begitu, namanya Magersari. Magersari itu namanya pagar yang memagar intisari. Yang namanya kekuasaan, itu sentral kekuasaan kan adalah bupati kalau daerah itu. Maka beliau itu perlu diamankan. Maka di belakang kantor bupati itu biasanya rumah-rumah abdi dalem. Nah itu dinamakan Magersaren. Pengawal ya? Iya, jadi kayak abdi dalem itu ya Wedono, kayak Penewu, Kliwon. Itu pokoknya abdi dalemnya, sekarang abdi dalem Pemda ya. Dulu kan abdi dalem Kadipaten. Iya. Jadi bupatinya itu di Pendopo itu, terus belakangnya itu mesti adalah abdi-abdinya yang melayani pekerjaan kepada ndoronya dan kepada rakyatnya. Maka beliau ini pagar yang menjadi inti yang dipagari, dan inti yang dipagari itu ada adipati, maka kampungnya disebut dengan Magersaren atau Magersari. Kemudian di Gresik itu kalau kita mau memberikan sebuah tonggak sehingga orang itu ada bukti sejarah saya foto tempat tertentu, di ujungnya alun-alun Pak Yen, sisi utara bagian barat di dekatnya kantor DPR, itulah 0 kilometernya Gresik. Ada prasasti itu? Ada di situ, ada tugu berdiri 0. Padahal itu sekarang kan tiap kota itu kan kepingin mengekspos dari apa yang menjadi 0 kilometernya itu. Contoh Aceh, gede banget kan di Sabang itu ada 0 kilometer Aceh, 0 kilometer Indonesia. Kemudian di Jawa Timur itu, di pojokannya kantor gubernur, Bukoviva itu ada 0 kilometer Jawa Timur, gede itu. Jika orang banyak foto di situ. Cuman sayangnya di Jawa Timur itu ketika orang mau foto di situ, repotnya parkirnya nggak ada Pak Zen. Nah ini sekaligus barangkali didengar teman-teman di Jawa Timur, orang kemarin foto di 0 km Jawa Timur, nggak bisa. Jadi orang bisa melihat aja 0 km Jawa Timur. Mau parkir kendaraan foto nggak bisa, sepeda nanti dobrak. Lah Gresik itu masih mungkin bisa, karena apa? Parkirnya di sekitar masjid itu atau di DPR itu dikasih tulisan di situ 0 km Gresik. Sehingga anak muda, oh ternyata 0 km Gresik itu di sini, ukurannya itu di situ. Itu kan berarti kita berterima kasih, leluhur kita itu menata di situ. Kemudian kayak alun-alun, Pak Zen, ini khas banget. Dulu di alun-alun sebelah timur itu ada sumurnya. Sebelah timurnya? Iya, sumur gede itu. Ya. Sumur gede sampai hari ini masih ada, cuma kayaknya ditutup. Tapi masih ada orang ngangsu di situ. Di sebelah mana, Pak? Di sebelah timur. Jadi kalau kita menghadap ke utara, sumur itu di sebelah kanannya alun-alun. Itu ada sumur gede. Itu sumur zaman Londo itu gede banget itu. Sampai orang ngangsu dari mana-mana, bahkan yang dari pelabuhan juga ngangsu di situ. Sumur gede di Gresik itu yang di jalan raya itu Pak, itu di alun-alun ada, di depan Polres Gresik itu ada. Ya. Betul kan? Ya, itu sampai sekarang itu kan sumur pinggiran Londo gede banget itu untuk ngangsu yang geledekannya panjang-panjang itu. Nah inilah kearifan leluhur kita. Kenapa kok di situ di alun-alun itu ada sumur? Dulu kan belum ada aqua, belum ada air mineral, sehingga orang berjalan kemana-mana kalau ngorong ya nyosor di situ. Itu dulu bahkan ketika ada pohon-pohon besar, itu ada kendinya ditaruh di pohon di alun-alun itu. Dan orang dulu kan baik-baik, disediain kendi Pak. Kita orang melakukan perjalanan ngorong tinggal haus, kendinya diambil. Nah kalau sekarang apa jamin nek
kira-kira diombe selamat. Pada sekarang itu vandalisme luar biasa. Nek dia diuyui. Orang dulu kan baik-baik, baik-baik kan. Ya. Coba kita berani kira-kira di jalan raya dikei kendi, kira-kira nggak berani sekarang. Ya nih gak dikei siapa yang kopi apa, sing iso mati kopi. Kopi racun. Arek itu kopi apa itu kan gitu kan? Oh, iya. Kan. Dan terus diombe kelengker kemarin Pak. Jadi orang dulu itu baik-baik. Di alun-alun itu pohonnya dikasih kayak pangkon dari papan begitu, kasih kendi di situ. Jadi orang yang berjalan nanti. Dan dulu kan orang naik sepeda Pak Zen, sepeda engkol, mesti ngorong kan, haus kan, mepet di situ sambil nunggu leyeh-leyeh wit gede itu sambil nenggak kendi, sudah aman dulu. Dan itu airnya iso diciduknya dari sumur itu. Dan kan dulu kan apa yang namanya polusi nggak kayak sekarang Pak Zen. Jadi diciduk banyu sumur disok kendi wis diombe seger kan begitu. Yang di Basuki Rahman itu kan juga aneh tuh Pak. Iya. Itu meskipun apa namanya ada parit tempat pembuangan air kan itu dari rumah-rumah itu nggak bau lah iya kan gitu kan hebatnya gitu. Terus ditambah lagi Pak Jen, kenapa kok ada sumur itu kalau zaman sekarang itu kan kayak semacam pom bensin gratis Pak Jen. Kenapa orang dulu pergi naik dokar itu kalau dibikin kendaraan tunggal kudanya ditunggangi langsung. Loh kita itu kan bayangkan dulu tuh Gresik itu juga ya zaman ketika Adipati itu naik kuda loh Pak Jen tahun itu kan. Nah, ketika ada sumur kan jarane diombe. Kan bensin langsung itu. Wong elok ngombe sisan. Kan gitu. Berpikirnya mereka itu sangat sosial. Sosial, betul. Orang dulu itu sosial luar biasa. Dan jujur Pak Jen. Saya dapat cerita ketika dulu ini kisah nyata, tapi saya nggak nyebutkan nama orangnya. Nggak enak. Alun-alun dulu kan lahan terbuka. Dan itu adalah fasum zaman dulu itu. Anak-anak ya ikut bermain bola di situ dulu itu. Dulu zaman Belanda, itu juga ada lampu-lampu di alun-alun itu. Ini kisahnya zaman Belanda, kisah nyata dalam Belanda. Ada anak itu main bola di situ. Akhirnya menyepak bola itu, bolanya namper di lampu. Lampunya pecah, ditangkaplah sama tentara Belanda waktu itu. Akhirnya ditahan oleh tentara Belanda. Tahu-tahu saking takutnya anak ini Pak Zen. Saking takutnya saya mencret-mencret. Ya koden aja ke Londo kan gitu kan. Sampai mencret-mencret. Akhirnya Londo kan bingung, mencret-mencret kan repot. Delek soro awak dewi kan gitu. Akhirnya orang tuanya morom, baik perempuan itu. Akhirnya Mbak itu ke Londo, doro tuan, niki arek niki kalau jake mulai dhisik. Saya ajak pulang dulu. Karena nanti mencret-mencret, nanti sakit sampean repot. Ketika dibawa pulang Pak Zen, akhirnya mampet di rumah. Loh orang dulu loh begitu jujur ya, begitu luar biasa. Mbak ini setelahnya gak mencret, diantar lagi ke Nah kalau sekarang kan Melayu kan gitu. Wis dicul gitu. Jadi orang Gresik dulu tuh jujurnya luar biasa. Ditahan akhirnya. Dibalik lagi loh, enggak mentolo. Wis doan mulai mencret. Ya kan jujurnya luar biasa orang dulu itu. Lah kalau orang sekarang lho wis ditahan dicul lho ya mlayu. Lah apa kok dibalekno kan gitu. Ditahan aja penjaranya jebol. Ya di penjara dibolongi tembok itu kan gitu kan. Jadi itu luar biasa. Akhirnya Londoy mungkin ya ndelok kok ada orang jujur kayak begini. Akhirnya suruh pulang gitu loh. Jadi kalau alun-alun sudah seperti itu idealnya harus kita apakan nanti Pak kira-kira? Lah kan gini, kalau misalkan diratakan kembali, kita tuh salah benar. Karena apa? Karena itu anggaran negara. Salah kan? Harus dibangun kayak begitu. Ya yang paling mungkin untuk kita lakukan adalah memohon kepada kelanjutan dari pemerintahan ini memperhatikan itu. Yang kebersihan. Iya, coba. Itu sudah dibangun mumet kayak begitu Pak Jen ya. Terus gak dicat saja, dibiarkan chatting. Waduh, muak kita melihat itu kan. Apalagi terus jamure apa berjamur, berlumut, diukur ditanduri, keres macam-macam. Bangunan itu kan itu sangat mungkin karena bangunan terbuka sehingga tumbuh rumput liar di atas itu sangat mungkin gitu loh. Nah, dan saya sependapat dengan jenengan, pemeliharaannya itu besar itu. Coba pemeliharaan dalam artian pengecatan macam-macam dan pemeliharaan penjagaan di situ kan begitu. Iya kan? Nah itu loh yang saya sampaikan tadi. Sing tak khawatirkan kan si pinter malinge. Kan gitu. Nah, alun-alun menjadi sentra Pak Zen, sehingga dulu itu orang perjumpaan juga di situ. Kemudian yang namanya alun-alun dari dulu ya terbuka mablak-mablak begitu. Tapi ada nggak di Indonesia ini alun-alun yang tertutup? Saya kok belum tahu. Belum pernah ya ini mungkin ini yang paling khas mungkin, yang paling khas itu mungkin itu mungkin yang paling khas itu. Apalagi kalau itu misalkan kita ngasih semacam kanopi, itu kan sudah bangunan muter, terus dikasih
seng, kan saya rangkanya sudah ada. Iya. Jadi garasi besar itu jadinya, kayak garasi gitu jadinya, tertutup gitu kan. Nah, padahal alun-alun dari dulu itu ya memang lahan terbuka kan begitu, lahan terbuka. Karena filosofinya. Iya, termasuk alun-alun dulu itu Pak Sen. Orang sekarang nggak boleh alergi. Alun-alun dulu itu sudah semacam disiapkan oleh leluhur kita itu untuk orang demo dari dulu. Karena dekat bupati. Pendopo. Makanya dalam tradisi Jawa itu ada yang dinamakan dengan PP. PP itu rakyat itu kalau nggak cocok dengan kekuasaan, itu dia itu PP, jemur diri di alun-alun di hadapan Paseban itu. Berarti demo sudah ada ya? Ada zaman dulu, cuma demonya nggak anarkis begitu. Demo dengan penuh kesantunan dan ketakutan. Loh apa ada? Ya itu caranya. Dia tanpa baju PP di alun-alun itu. Akhirnya sang bupati itu nggak marah. Apa? Menaruh rasa iba. Ada apa rakyat saya menjemur diri nih? Makanya istilah PP. PP itu kan jemur. Nah, jadi artinya kita itu nggak cocok tapi menyampaikan dengan cara santun. Bupati itu akan datang tidak marah tapi dengan rasa iba. Apa sih mbok karepno? Kan gitu maksudnya kan gitu. Nah. Kalau sekarang kan mogok makan. Iya. Mogok makan, demo. Iya. Jadi nggak ada anarkis tidak. Sehingga ketika bupati itu keluar dari Paseban Pendopo, melihat rakyatnya pada di situ, mepe diri itu, dia akan menghampiri, melaporkan tentang apa, kan begitu. Itu fungsi. Iya, alun-alun itu di situ. Jadi itu semacam fungsi untuk demo, jadi ranah untuk demo di situ. Itu dulu begitu. Demo ala pada zaman itu, kan gitu Pak Zen. Nah, itulah menariknya di situ. Oke, terima kasih Pak Toha. Terima kasih juga pemirsa. Kita akan bertemu kembali dengan Dr. Toha di waktu yang berbeda dengan wacana dan pemikiran serta isu-isu yang berbeda yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.